Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, pujian yang sangat indah. Ya, sudahkah kau taruh semua pada mezbah? Ya, apapun yang ada bersama kita, bahkan hidup kita sendiri ini adalah milik Tuhan yang patut kita harusnya persembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di siang hari ini kami anak-anak-Mu, kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, bernyanyi, dan saat ini kami juga akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar dalam pembelajaran firman-Mu kami bisa mendapatkan berkat rohani yang membuat iman kami semakin bertumbuh, dan ini bisa terjadi kalau kami mampu memahami isi firman-Mu. Oleh sebab itu karuniakan kami hikmat, pengertian agar bisa memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Sebenarnya kita akan membaca ada beberapa perikop, tetapi nanti kita baca perikop-perikop yang lainnya sembari kita merenungkannya. Untuk pembukaan ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian ayat Alkitab sebagai penghantar firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Satu ayat Alkitab yang sangat terkenal di kalangan kita sebenarnya. Ya. Matius pasal 13 ayat ke-12. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Ya, memang agak beda ya. Saya baca kebenarannya. Ya, jadi di versi LAI yang baru. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Ya, ini satu bagian Alkitab, ayat Alkitab yang mungkin kalau di luar sana orang akan bingung. Ya, karena kalau secara akal sehat manusia, logika kita, yang layaknya diberikan adalah orang yang tidak punya dong. Ya. Dan yang harusnya yang boleh kita ambil itu dari yang punya. Ya kalau nggak ada, apanya yang kita ambil gitu kan? Nggak punya. Ya misalnya kalau secara akal sehat manusia. Tapi firman Tuhan ini sebenarnya bukan sesuatu yang menentang akal sehat kita, bukan. Tapi justru dia ingin mengajak kita untuk menggunakan akal sehat kita untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar lagi, lebih wow gitu. Ya, ini. Karena di ayat sebelumnya, ini ayat-ayat sebelumnya Tuhan berbicara tentang apa? Perumpamaan penabur. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Di sana di ayat yang ketiga, di situ dimulai ada kutipan pernyataan Tuhan Yesus. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih
itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, dan seterusnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 10. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Nah, mungkin murid-murid ini mungkin bertanya karena lihat ini ketika Tuhan Yesus ngomong dalam perumpamaan, ini yang lain cuma, iya kan? Ada lain mungkin cuma nggak mengerti. Ini kayaknya nggak paham mereka ini. Sampai datanglah mereka kepada Tuhan Yesus. Guru, kenapa harus ngomong dengan perumpamaan? Lihat itu yang mulutnya yang terbuka itu udah masuk lalat tuh. Dia nggak paham kayaknya. Wah. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, ayat 12, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Di sini adalah, kalau mungkin dibilang keingintahuan, iya. Tetapi mungkin lebih ini adalah rasa penasaran. Keingintahuan dan penasaran terhadap kebenaran. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus akhirnya jelaskan, dimulai dari ayat 18. Tuhan Yesus akhirnya jelaskan apa yang dimaksud dengan perumpamaan tentang sang penabur itu artinya apa. Di ayat 18 disampaikan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu, katanya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini tidak sempat bertumbuh ini. Berarti tidak sempat bertumbuh. Ini kalau kita ibarat tabur, ya, kalau dia benih jagung misalnya, langsung dihantam sama ada burung merpati, burung apa gitu kan, ya, langsung dimakan gitu. Dan ayat 20, yang ditabur di tanah yang berbatu-batu artinya orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ya, saya kan 2 tahun kurang lebih saya tinggal di Dimembe di sana. Nah, di Dimembe di bagian depannya itu kan tanah uruk, dulunya telaga. Ya. Nah, baru di tengahnya itu kan telaga-telaga. Nah, di belakangnya, di belakang rumah panggung yang di belakang itu tanahnya tipis sebenarnya. Karena itu daerah batu. Sehingga tanaman yang paling cocok ditanam di situ hanya pepaya. Dan cara tanam pepaya saya baru tahu di daerah berbatu begitu. Mereka cuma tancapkan satu kayu tajam gitu, tak. Yang penting sudah ada lubang di celak-celak batu itu, ya udah masuk aja benihnya di situ, bibit pepayanya. Nanti pepaya itu akan berakar semuanya, ini batu-batu semuanya ini kecungkel sama dia. Tapi itu pepaya. Ya, kalau tanam ubi, kita nggak bisa kejar isinya di situ, nggak bisa. Ubi nggak bisa jadi punya di situ. Batu semua, gimana dia bisa bertumbuh itu umbinya? Nggak bisa. Yang ada ubi bisa mati di situ. Karena kesusahan cari tanah. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan. Oke, masih kecil, dia akan terlihat subur ubinya, bertunas, bagus gitu kan. Nah, bagus, dia bertunas, hijau ya, karena daerah lembab semuanya sana. Hijau, subur kelihatannya. Nah, mulai dia besar, akarnya mulai besar dan harusnya akarnya itu akan menjadi isinya, gitu, menjadi umbinya. Malah yang ada dia bisa mati. Karena dia terhimpit sama batu-batu.
Wah, ini satu gambaran yang sangat sangat indah bagi orang yang sudah kenal kebenaran, gitu kan? Sudah terima kebenaran. Wah, bahkan di ayat 20, ditabur di tanah yang berbatu-batu, artinya orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya, ya kan? Segera menerimanya. Bahkan menerimanya dengan ekspresi yang seperti apa? Dengan gembira. Wih, gembira, senang sekali. Wah, ini kebenaran, ini benar. Saya harus ada di situ. Benar. Saya harus jadi bagian dari kebenaran itu. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, perjalanan hidup kerohaniannya, dia bertemu dengan banyak batu yang menghimpit dia. Dan kegembiraan awal pas dia ketemu kebenaran mulai cut sampai tidak bisa senyum lagi. Dan yang ada mati. Ayat 21. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Batunya oke. Kalau masih batu kecil, kerikil, mungkin akarnya bisa angkat gitu dan pergi. Tapi kalau batunya, dia dapatkan batunya mulai besar, nggak mampu. Akar singkong seberapa kuat sih? Nggak kuat dia. Nggak kuat. Terhimpit ya. Mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang yang mendengar firman itu lalu berkhawatiran. Dunia ini dengan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini yang cukup menarik nih. Yang satu ini. Ini bertumbuh. Tapi dia dikelilingi oleh semak duri. Ya, dia sih bertumbuh. Nah, biasanya kalau kita tanam satu tanaman, terus di sampingnya banyak rumput, banyak pohon segala macam, dia akan bertumbuh. Kalau yang pohon-pohon ini biasanya akan tumbuh, dia mau mengejar, usahakan dia lebih tinggi dari yang di sampingnya. Tinggi ke atas. Sampai yang ada, dia itu kurus kerempeng tapi tinggi. Angin datang udah patah. Ya. Tetapi kalau dia misalnya tanaman-tanaman seperti singkong, jagung, atau cabai atau ini, ditanam, dan di sampingnya banyak semak duri, banyak tanaman-tanaman, ini yang ada bisa kerdil dan tidak bisa berbuah. Bahkan bisa berdampak sampai mati. Ya, kalau yang suka nanam biasanya ada. Kalau orang Sangir bilang, kalau kita nanam, tidak boleh ada pohon yang bisa bikin dia menaut, artinya yang bikin menghalangi dia sampai dia tidak menikmati matahari gitu. Mati pasti, atau setidaknya dia akan kerdil dan menghasilkan buah. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik artinya mereka yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia berubah, ada yang 100 berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Seberapa ini buahnya dihasilkan berdasarkan seberapa banyak dia paham tentang kebenaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini bisa terjadi kalau yang ayat 12-nya ini dimiliki oleh yang bersangkutan misalnya. Semua ini bisa terjadi kepada si A, tergantung bagaimana si A itu punya sikap seperti di ayat 12 sampaikan. Ayat 12 yang katakan, sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Jadi artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, keingintahuan kita, rasa penasaran kita terhadap kebenaran, ini bisa menentukan kita itu adalah orang-orang yang menerima benih yang di pinggir jalan, benih yang jatuh di
tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di semak duri, atau benih yang jatuh di tempat yang subur dan yang bersih gitu, sehingga menghasilkan buah. Dan buahnya pun masih tergantung juga dari seberapa keingintahuan kita terhadap kebenaran. Itu akan menentukan buah yang harus kita hasilkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau keingintahuannya cuma kecil, misalnya, ya saya ingin tahu, tapi hanya ingin sekedar tahu bahwa Kristen itu kebaktiannya ya hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Kenapa bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu misalnya? Oke, kita jelaskan itu. Ya tetap, oh ya, senang saya tahu, oh ternyata hari Minggu ya, karena satu ya, jemaat awal-awal masih zamannya para rasul, mereka suka ngumpul di hari pertama. Ya, ternyata ada dasar Alkitabnya. Senang. Tapi kebenaran yang lain, enggak? Kamu mau enggak kebenaran kenapa yang satu baptis bayi, yang satu baptis selam? Oh, enggak mau saya itu. Enggak mau. Wah, yang ini habis ini dipatok burung. Ya udah, enggak apa-apa. Kan saya gereja sana juga enggak masalah, gereja sini juga enggak masalah. Yang pakai baptisan dan yang kibar bendera juga enggak masalah kok buat saya. Habis dipatok burung. Yang ditabur di tanah berbatu. Oke. Saya terima Yesus. Kenal Yesus, saya ingin tahu siapa itu Yesus. Wah, ternyata Yesus juru selamat satu-satunya. Wah, saya percaya, saya diselamatkan. Ya. Tetapi perjalanan hidup ketika sudah terima Yesus, ternyata perlu bayar harga. Dan saya menemukan saya bayar harga harus yang begini ternyata. Wah, saya bayar harga harus, dulu saya punya usaha warung besar. Usaha saya itu laris karena jual rokok itu paling laris gitu. Saya hingga menguntungkan sekali jual rokok. Ya sekarang saya ketika kenal Yesus, mengikuti Yesus, ternyata jual rokok itu tidak baik bagi orang Kristen. Waduh, rugi nih. Waduh, gak bisa nih kalau begini nih. Ya, habislah. Terhimpit. Dan seterusnya. Duri. Sudah terima Yesus dalam perjalanan, masalah jual rokok gampang lah, saya bisa buka usaha yang lain gitu. Dihimpit dengan masalah kehidupan saya, moral dan lain sebagainya. Wah, akhirnya ya, yang penting saya sudah selamat kok. Ya, yang penting saya masuk surga. Saya tidak punya begini-begini. Dia soalnya begini-begini buat saya. Tidak berbuat dia. Nggak jadi berkat ya. Dia kerdil terus. Paulus bilang dia terus makan susu. Makanannya susu. Ya. Nah, gimana yang dikasih? Nah, Tuhan ingin kita seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan jatuh di tanah yang subur, Tuhan ingin kerinduan kita, keingintahuan kita terhadap kebenaran semakin hari semakin besar. Tanah yang ini tidak cukup, perlu ditambah sekam lagi. Ya. Kenapa perlu ditambah sekam? Tambah sekam, karena asupannya makin banyak, dia perlu nutrisi yang lebih banyak, permintaannya terhadap kebenaran makin besar. Tambah sekam tidak cukup, perlu ditambah pupuk yang lainnya, pupuk kandang. Kenapa perlu? Sekam sudah tidak cukup, permintaannya lebih besar daripada yang dihasilkan oleh sekam ternyata. Perlu lagi, sehingga dia akan menghasilkan buah. Semakin dia kenal kebenaran, semakin banyak kebenaran dia ketahui, maka dia akan semakin menghasilkan buah yang luar biasa. Hidupnya akan semakin benar. Hidupnya akan semakin mantap di hadapan Tuhan. Dan dia akan semakin menjadi berkat. Nah, ini
berdasarkan keingintahuan terhadap kebenaran. Keingintahuan terhadap kebenaran. Semakin dia tahu tentang kebenaran, semakin dia bisa menyikapi masalah hidup yang dia jalani. Semakin banyak dia tahu tentang kebenaran, semakin bisa dia menghadapi atau mencari solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Semakin tahu dia tentang kebenaran, semakin dia bisa menjadi orang yang bahkan bisa menyelesaikan bukan hanya masalah dia, tapi masalah orang lain juga. Semakin dia tahu kebenaran, dan seterusnya. Semakin. Dan semakin tahu dia kebenaran ini, tidak mungkin bisa terjadi kalau kerinduan dia terhadap kebenaran hanya itu saja. Harus dipupuk kerinduan terhadap kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di perikop selanjutnya di ayat ke-44, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Di sana disampaikan ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergi, dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Membeli ladang itu. Ladang ini baru dibeli. Seseorang ketika kenal kebenaran, ya ini kalau bicara tentang kebenaran ya, ketemu kebenaran, wah, saya harus siap bayar harga supaya saya bisa ada di dekat dengan kebenaran itu. Kebenaran itu ada di GBA di Kayu Sungai Manado. Saya perlu bayar harga untuk bergabung bersama jemaat GBA di Kayu Sungai Manado. Nah, sudah ada di dalam nih. Harta terpendam. Ini kan terpendam. Perlu apa supaya dia nikmati? Perlu digali. Perlu digali. Nggak dikasih tahu terpendamnya ini berapa dalam. Betul nggak? Nggak dikasih tahu terpendamnya berapa dalam. Kalau dia cuma 1 meter, apalagi kalau dia cuma misalnya 30 cm ke dalam, nggak enak. Ambil sekop langsung congkel, langsung dapat hartanya. Dangkal. Kalau dia 1 meter, wah ini ya, kita nggak tahu ke dalamnya ini ya. Kalau dia cuma tanah mirip yang di daerah Kawile, tanah subur begitu, lembek gitu kan, tancap sekop langsung, wah ini ya enteng aja kita gali. Tapi kan pas gali ternyata ketemu kerikil, batu teras, tanah teras di bawah, makin keras nih. Ya, keras. Perlu ada usaha lebih keras lagi. Itu baru 1 meter. Kalau dia terbenamnya misalnya puluhan ratusan meter, waduh. Selain ada sekop, cangkul, ya ada palu, ada betel, ya kan? Ya, perlu ada ini, kita juga memikirkan perlu ada oksigen masuk ke dalam, ya kan? Ada ini instalasi untuk cahaya senter dan lain sebagainya. Ya kan ibarat orang tambang gitu kan. Turunan 50 meter, majuan 100 meter, turunan lagi 100 meter, majuan 200 meter lagi. Coba hitung sudah berapa ratus meter dalam tanah. Baru dapat emasnya. Gali-gali ternyata ketemu dengan batu yang sebesar rumah katanya. Nah, gimana yang dikasih Tuhan? Kita sudah ada di tempat menawarkan kebenaran. Yang menawarkan kebenaran, menyajikan kebenaran. Tetapi kebenaran itu perlu. Ya. Makanya kita bilang di tempat kita bersyukur. Karena apa? Kita sangat terbuka. Sangat terbuka. Barang siapa yang rindu kebenaran, yang mungkin masih penasaran dengan ini, dengan itu, silakan tanyakan. Silakan cari tahu. Silakan tanya. Makanya saya bilang, kita untuk membuktikan kita sebagai orang Kristen yang ingin tahu kebenaran yang kritis,
kita harus punya sikap yang terbuka. Terbuka untuk yang lainnya. Tetapi kita terbuka bukan seperti ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Bukan seperti satu wadah atau ember yang ditaruh di bawah keran gitu kan. Dia cuma menganga, air masuk berlumut, air masuk berlumpur, air masuk berpasir, bahkan koral masuk, semuanya ditampung dia. Menganga. Tidak. Kita harus punya filter supaya masuk semuanya bersih, air murni bersih. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, wow, keingintahuan kita terhadap kebenaran. Seberapa besar keingintahuan kita terhadap kebenaran, itu menentukan kualitas kita, menentukan kebenaran, kualitas kebenaran yang kita miliki. Bahkan itu bisa menentukan kualitas moral kita sebagai orang yang ada di dalam kebenaran. Kualitas buah kita sebagai orang yang ada di dalam kebenaran. Keingintahuan akan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hanya ingin tahu, ya masuk surga, puji Tuhan. Tetapi kalau orang yang hanya ingin tahu misalnya, kok gerejanya di situ jumlahnya sedikit, yang di sana jumlahnya banyak, kenapa ya? Dia tahu seperti ini, belum tentu orang itu bisa masuk surga, dan sudah pasti tidak bisa masuk surga. Ya, tidak bisa masuk surga. Orang tahu misalnya, kenapa hari Minggu, kenapa yang lainnya hari Sabtu? Ini tidak membawa orang masuk surga. Tidak. Yang bisa membawa orang masuk surga adalah kalau dia tahu dan mengaminkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah mati untuk menanggung dosa seisi dunia, termasuk semua dosanya, dan dia terima itu. Dia akui bahwa Yesus telah mati untuk dosa dia, dan dia janji untuk hidup bagi Tuhan. Ini dia masuk surga. Tahu akan hal ini dan dia menerima akan hal yang dia telah tahu itu, membuat dia masuk surga. Tetapi setelah dia mendapatkan jaminan hidup kekal, dia bukanlah orang yang langsung dipanggil langsung pergi menghadap Bapa di surga, mati. Ternyata masih diizinkan Tuhan hidup di dunia, masih bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Apa yang Tuhan tuntut darinya? Lagu yang kita nyanyikan tadi apa? Menjadikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang harus dibawa di mezbah seluruhnya kepada Tuhan. Dan ini diperlukan. Dia perlu hidup untuk memberi diri semuanya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini juga sebagai bukti bahwa saya adalah orang yang diselamatkan. Misalnya, Anda adalah orang yang diselamatkan. Anda tidak bisa berkata bahwa saya sudah diselamatkan tapi hidupnya tidak benar. Anda tidak bisa berkata bahwa saya sudah diselamatkan tapi makin hari makin menjauh dari jemaat. Anda tidak bisa berkata bahwa saya sudah diselamatkan tetapi hidupnya tidak bisa dibuktikan. Lewat hidupnya tidak bisa dibuktikan apa yang dia omongkan. Tidak bisa. Ini jemaatnya dikasih Tuhan. Dan itu semua sebenarnya saya ingin sampaikan. Tarik adalah tergantung dari keingintahuanmu terhadap kebenaran. Karena dengan keingintahuan kita besar, maka kebenaran yang kita miliki juga akan semakin banyak. Dan kalau kebenaran yang kita miliki itu semakin banyak, maka iman kita semakin bertumbuh. Pengenalan kita tentang Tuhan itu semakin banyak, semakin besar. Dan ini akan membuat kita lebih tidak bisa berpaling daripada Tuhan.
Orang di luar sana mengenal misalnya Tuhan itu Maha Kasih. Ya, misalnya. Ya, karena di luar sana ada begitu banyak. Tuhan itu Maha Kasih. Tetapi dia tidak kenal bahwa Tuhan itu juga adalah Allah yang Maha Murka. Nah, dampaknya apa? Ketika dia ada dalam keadaan hidup yang sebenarnya itu bagian dari penghukuman Tuhan, misalnya teguran Tuhan, dia bilang katanya jadi orang Kristen itu punya Allah yang Maha Kasih. Kok sekarang saya kelihatan orang yang tidak memiliki tidak menikmati belas kasihan ini. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah dengan baik dan benar. Dia pikir Allah Maha Kasih terus dia bebas melakukan dosa misalnya. Wah, kan Allah Maha Kasih. Ya. Sejahat-jahatnya saya pasti diampuni, dikasihani. Ya. Makanya saya bisa nyicil dosa dong. Bahkan saya bisa pergi ke sana, pergi hari Jumat dulu kan, nanti balik lagi jadi hari Minggu lagi. Nah, apa kan Allah Maha Kasih. Dia lupa bahwa Allah Maha Murka. Dia lupa bahwa Allah itu Maha cemburu. Wah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, itu bisa terjadi kenapa? Ya karena dia keingintahuannya terhadap kebenaran ini. Nah, kita di tempat ini, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan tingkat kedewasaan kita terhadap Tuhan, tingkat kedewasaan rohani kita, itu sangat tergantung dari seberapa banyak kita tahu kebenaran. Seberapa banyak kita tahu kebenaran, itu tergantung dari kita itu orang yang senantiasa ingin cari tahu, haus, lapar akan kebenaran atau tidak. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, coba bayangkan kalau para murid misalnya nak nanya, atau orang yang dengar itu nak nanya sama Tuhan, apa sih maksudnya? Tuhan bisa nak mengerti tahu? Tidak bisa. Atau orang-orang yang selain para murid, dia sudah dengar, meskipun mereka, kenapa ya? Itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Tapi mereka cuma komat kamit sendiri gitu, tidak pergi kepada para murid. Misalnya Petrus, kenapa gurumu ngomong begitu? Ya mungkin si Petrus akan jelaskan. Atau dia datang, Tuhan kenapa engkau ngomong begitu? Ya Tuhan akan jelaskan. Berarti dia ada keinginan tahu. Sudahlah, dia ngomong begitu saya tak mengerti. Sudahlah, saya juga memang tak mau tahu kok. Pusing amat. Gimana? Bisa paham tak dia? Tidak bisa. Diperlukan keingintahuan, diperlukan rasa penasaran terhadap kebenaran. Diperlukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga terkadang kita kalau ngomong sama orang menawarkan kebenaran, hal yang paling pertama yang kita ingin lakukan adalah mengorek dia. Ini orang punya rasa keingintahuan terhadap kebenaran atau masa bodoh. Ya. Karena kalau kita tidak kita sudah ngomong berbusa-busa, ternyata ini orang memang tidak mau kebenaran gitu. Aduh. Keingintahuannya terhadap kebenaran ternyata hanya secuil. Ya kita tidak mungkin bisa langsung sikapkan satu kebenaran yang besar. Yang kecil aja ini dia. Aduh. Rasa penasaran terhadap kebenaran itu sangat minim. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari perumpamaan-perumpamaan di sini yang Tuhan sampaikan, ini sebenarnya mewakili orang-orang yang telah menerima kebenaran. Orang-orang yang pertama mewakili orang yang telah mendengar kebenaran. Mendengarkan belum tentu menerima. Nah, tapi di sini juga ada yang orang yang mewakili mewakili orang yang telah mendengar dan telah menerima. Orang yang telah menerima belum tentu dia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran itu. Belum tentu. Ada orang yang terima, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan,
orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang sudah pasti mendengar, menerima, dan seharusnya orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang bisa menghasilkan buah. Orang yang harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu tergantung dari kita. Dari kita apa? Dari kita seberapa besar kita tahu tentang kebenaran, sehingga kita bisa menghasilkan buah sesuai dengan kebenaran yang kita miliki. Katanya di sini ada yang menghasilkan sampai 100 kali lipat, ya. 100 kali lipat. Ada yang 40 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Tidak menutup kemungkinan ada yang hanya 10 kali lipat. Hanya 10 kali lipat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mau yang mana? Anda yang mau 10 kali lipat, 20 kali lipat, 40 kali lipat, atau 100 kali lipat? Kalau saya mau sebanyak mungkin. Karena itu satu kebanggaan. Karena itu juga yang menentukan saya mendapat mahkota kemuliaan nanti di surga. Bukan untuk masuk surga. Masuk surga sudah step paling awal. Tetapi buah ini adalah untuk investasi saya di surga. Buah ini adalah untuk investasi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya sangat menghimbau jemaat sekalian untuk senantiasa memupuk keingintahuan terhadap kebenaran. Dan keingintahuan terhadap kebenaran ini bisa dibuktikan seberapa giatnya, seberapa giginya, seberapa rajinnya Anda membaca Alkitab, Anda punya komunikasi dengan Tuhan, Anda berjemaat, Anda lebih memprioritaskan hal rohani. Itu semua adalah sebagai bukti bahwa jemaat memiliki kerinduan untuk kebenaran. Merindukan kebenaran. Dan dengan demikian juga Anda bisa membuktikan bahwa Anda ada di kelompok yang mana. Di kelompok yang cuma mendengar, atau di kelompok yang cuma tumbuh di batu-batu, tanah yang berbatu-batu, atau di kelompok yang tumbuh ada semak duri, atau di kelompok yang tumbuh jatuh di tanah yang subur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, saya sangat mengharapkan kita semua adalah orang-orang yang ibarat benih yang jatuh di tanah yang subur. Buktikan itu lewat kehidupan kita hari lepas hari, entah sebagai satu jemaat, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam masyarakat, bahkan mungkin dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, tolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu, karena kami sangat berharap apa yang sudah kami renungkan itu bisa menjadi berkat untuk kami. Oleh sebab itu kami tahu ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kami kalau kami dimampukan untuk mengaplikasikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.